Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu sobatku semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Di awal cerita, di ujung timur Pulau Jawa, terdapat sebuah hutan lebat yang dikenal sebagai Alas Purwo. Orang-orang percaya, hutan itu bukan sekadar tempat liar, melainkan gerbang ke dunia gaib. Banyak yang datang untuk mencari kekayaan instan melalui pesugihan. Namun, kekayaan itu tak pernah gratis. Adalah Surya, seorang pengusaha muda asal Banyuwangi yang terlilit utang akibat bisnisnya yang bangkrut. Dalam keputusasaan, ia teringat cerita lama dari kakeknya tentang sebuah pesugihan di Alas Purwo. Konon katanya, siapapun yang berhasil melakukan ritualnya akan diberi kekayaan yang luar biasa, tapi dengan syarat memberikan tumbal nyawa setiap tahun. Tanpa pikir panjang, Surya pergi ke Alas Purwo bersama seorang dukun yang menjadi perantaranya. Mereka berjalan ke dalam hutan malam hari, membawa sesajen dan benda-benda pusaka. Di tengah kegelapan, mereka sampai di sebuah pohon besar yang katanya menjadi pintu ke alam gaib. Di sanalah, Surya melakukan perjanjian. Ia tak tahu siapa yang dia hadapi, wujudnya gelap, hanya mata merah yang terlihat. Setiap tahun, satu jiwa, suara itu berbisik, jika engkau melanggar, engkau sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Setahun kemudian, bisnis Surya melejit, ia menjadi pengusaha sukses, terkenal, dan disegani. Tapi di balik kemewahan itu, tiap tahun ia harus memilih satu orang terdekatnya untuk dijadikan tumbal. Pertama, ia korbankan seorang pegawainya. Lalu, tahun berikutnya, seorang temannya. Tahun keempat, Surya mulai kehabisan alasan dan orang. Saat itulah, ia memutuskan untuk menghentikan perjanjian. Ia menolak memberikan tumbal. Malam itu, ia bermimpi bertemu sosok berwajah hitam legam dengan taring panjang. "Janjimu telah kau langgar," katanya, "kini, giliranmu." Keesokan harinya, Surya menghilang tanpa jejak. Di ruang kantornya hanya tersisa bercak darah dan bau anyir menusuk hidung. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi warga sekitar Alas Purwo berkata, malam itu mereka mendengar suara jeritan panjang dari dalam hutan, diiringi tawa makhluk tak kasat mata. Kini, legenda itu menjadi peringatan. Siapapun yang berani bermain dengan pesugihan di Alas Purwo, harus siap dengan harga yang harus dibayar. 3 bulan setelah Surya menghilang, villa mewahnya yang terletak di lereng Gunung Raung dijual oleh pihak bank karena tak ada ahli waris yang muncul. Anehnya, villa itu tetap menyala lampunya setiap malam. Meski tak pernah ada penghuni, warga setempat percaya bahwa arwah Surya belum benar-benar pergi. Namun, kisah ini belum berakhir. Adalah Ayu, mahasiswi jurusan antropologi dari Surabaya, yang sedang meneliti mitos-mitos Jawa Timur untuk skripsinya. Ia mendengar tentang kisah Surya dari seorang narasumber saat kunjungan lapangan di Banyuwangi. Cerita itu membuatnya tertarik, apalagi ada elemen pesugihan, tumbal, dan keberadaan makhluk gaib. Ayu pun menyewa ojek untuk menuju kawasan sekitar Alas Purwo. Di sebuah warung kopi dekat gerbang hutan, ia bertemu seorang pria tua bernama Mbah Karyo, penjaga adat dan dukun tua yang mengenal keluarga Surya. "Aku tahu Surya," ujar Mbah Karyo pelan. Anak itu nekat, ia menandatangani perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Ayu bertanya lebih jauh tentang ritualnya. Namun Mbah Karyo hanya menjawab samar, "Jika kau benar-benar ingin tahu, kau harus siap. Alas Purwo tidak suka orang yang datang hanya untuk rasa ingin tahu. Hutan itu hidup, nduk." Dengan restu Mbah Karyo, Ayu memutuskan masuk ke dalam hutan bersama 2 orang pendamping lokal. Mereka membawa kamera dan alat perekam untuk dokumentasi. Semakin dalam mereka masuk, suasana makin aneh. Udara menjadi dingin meski hari masih siang. Suara burung dan jangkrik menghilang. Salah satu pendampingnya tiba-tiba merasa mual dan mimisan. Mereka memutuskan berhenti di dekat pohon besar yang disebut Watu Gede. Ayu meletakkan kamera dan mencoba merekam suasana. Tiba-tiba, dari kamera terdengar suara berbisik, "Bukan dari mereka, bukan dari hutan. Itu suara laki-laki, jangan datangi lagi." Ayu memutar ulang rekamannya. Jelas terdengar suara itu, disusul jeritan lirih. Lalu, wajah Surya muncul sepersekian detik di layar, matanya merah, kulitnya hitam terbakar. Ayu gemetar, salah satu pendampingnya pingsan. Malam mulai turun. Mereka terpaksa bermalam di sana, menunggu fajar. Dan saat itulah,
Ayu menyadari sesuatu. Di pergelangan tangannya, ada bekas jari hitam, seperti tangan seseorang yang membekapnya diam-diam. Pagi itu, Ayu terbangun dengan tubuh menggigil meski sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan alas Purwo. Salah satu pendampingnya, Anto, masih tak sadarkan diri. Sementara Darto, pendamping lainnya, terlihat pucat dan enggan berbicara. Ada yang ikut kita, bisik Darto. Aku dengar langkahnya semalam. Tapi waktu ku toleh, tidak ada siapapun. Tapi aku tahu, itu bukan manusia. Mereka bergegas keluar hutan, kembali ke rumah Mbah Karyo. Setibanya di sana, Ayu menunjukkan rekaman video semalam. Wajah Surya yang muncul dalam rekaman membuat Mbah Karyo terdiam lama. Ia lalu menarik napas berat dan berkata, "Dia belum bebas. Nduk, arwah Surya terjebak dalam perjanjian yang belum selesai. Ia telah mengingkari tumbalnya, dan sekarang jiwanya jadi tawanan di antara dua dunia." Ayu mulai merasa ada yang aneh. Sejak malam itu, ia sering bermimpi berjalan di lorong gelap. Di ujung lorong itu, selalu ada sosok Surya yang berdiri membelakanginya, membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Di siang hari, Ayu mulai mendengar bisikan di telinganya. Kadang suara wanita menangis, kadang suara tawa lirih yang mengerikan. Merasa ada yang salah, Ayu kembali menemui Mbah Karyo. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" tanya Ayu, nyaris putus asa. Mbah Karyo menatap matanya tajam. "Kau telah melihat, merekam, dan membawa pulang sesuatu dari sana. Kau sudah dianggap saksi oleh mereka. Kau bisa jadi pengganti tumbal yang belum dibayar." Ayu terdiam, tapi ia bukan tipe yang mudah menyerah. "Kalau begitu, aku harus selesaikan ini. Aku harus kembalikan semuanya ke tempatnya." Mbah Karyo memperingatkan, satu-satunya cara untuk memutus keterikatan itu adalah dengan menyelesaikan ritual yang terputus. Namun itu berarti, Ayu harus kembali ke pohon perjanjian, dan mungkin harus menghadapi makhluk yang memberi Surya kekayaan. Dengan persiapan dan restu dari Mbah Karyo, Ayu bersumpah akan kembali ke alas Purwo, bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi untuk membebaskan arwah Surya dan mengakhiri kutukan tumbal yang menelan jiwa-jiwa tak bersalah. Yang belum ia tahu adalah hutan itu sudah memilihnya.